Ya, monggo Bu Endang, silahkan observer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Vicky, Bu Retno hari ini? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik sehat, Ibu. baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Masih semangat kan Bu? Alhamdulillah ya Insya Allah Bu, semangat. Insya Allah. Iya. Pagi ini kita akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual ya. Hari ini siapa yang jadi coach-nya, siapa yang jadi coach-nya. Ya, untuk yang pertama saya jadi coach-nya Bu dan Bu Retno yang menjadi coaching-nya. Oh gitu. Oke, kalau coach-nya Bu Vicky sudah siap Bu? Insya Allah siap Bu. Oh iya, coba ceritain sedikit untuk coach itu untuk supervisinya itu yang akan didiskusikan itu tentang penilaian tentang apa Bu? Iya, yang akan didiskusikan adalah di sini coaching-nya itu mempunyai permasalahan, dia habis disupervisi oleh pengawas. Kemudian dia merasa tidak nyaman gitu Bu, karena pengawas itu menegurnya gitu. Terus dia berusaha untuk berbicara kepada coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu. Oke, terus kalau begitu apa kompetensi yang Ibu lakukan yang akan dikembangkan di dalam coaching ini? Iya. Jadi ada 3 kompetensi untuk seorang coach. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya lebih fokus kepada mendengarkan aktif dulu, Ibu. Oh gitu. Berarti yang akan dikembangkan oleh Bu Vicky adalah mendengarkan aktif ya? Iya, betul sekali, Bu. Oh, kenapa Bu Vicky kok pengen memilih yang poin itu? Iya, jadi di sini saya mau mencoba mempraktekkan mengenai mendengarkan dengan rasa, Bu. Jadi ada receive, ada apresiasi, ada summary, dan ada acts. Jadi di sini nanti kemampuan dari seorang coach itu kan sebenarnya harus lebih banyak mendengarkan ketimbang memberikan solusi. Nah, dalam konsep mendengarkan sendiri di sini saya akan berusaha menghindari bagaimana berasumsi, tidak melabeli, dan juga tidak mengasosiasi. Oke, Bu Vicky. Terakhir nih, sebelum Bu Vicky melakukan supervisi, ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan tuh, mungkin bisa lebih dijelaskan. Oke, jadi nanti indikator ketercapaiannya ada di sini coaching-nya itu merasa nyaman Ibu ketika dia menceritakan permasalahannya, sehingga nanti dari mendengarkan aktif ini dia mungkin nanti bisa nyaman dulu, kemudian baru saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan dia untuk menemukan sendiri solusinya. Oh gitu. Oke Bu Vicky, Bu Retno sudah siap? Sudah Bu. Oh iya. Oke, silakan Bu Vicky. Ya, terima kasih Bu. Ya. Monggo Bu Retno. Ya. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Retno. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Retno itu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya nih Bu. Tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Semoga nanti Bu Vicky bisa membantu ya. Dengan senang hati Bu Retno. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Bu Retno ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan.
Mungkin saya bisa sedikit membantu Ibu. Bu Vicky ingat tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Waktu itu saya disupervisi, tetapi saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas sekolah itu mengkritik tentang proses beliau seperti keberatan gitu, Bu, waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Retno dengan respon dari pengawas tersebut, Bu? Sejujurnya, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari internet. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa agak tersinggung gitu loh, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bu Retno dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya, Bu ya, saya menggunakan berbagai sumber belajar untuk siswa dari YouTube, kemudian mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan konten-konten video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks pada hari itu? Jadi begini loh, Bu, menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu tuh sudah cukup memotivasi siswa. Apalagi ya tentu saja itu sesuai dengan kurikulum, Bu. Saya kan tidak keluar dari kurikulum gitu, Bu. Iya, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Retno mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya? Kalau saya ingat-ingat, selama ini ada loh beberapa siswa yang hasilnya tuh masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga itu, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena waktu itu Bapak pengawas kan menyampaikan hal ini di depan kepala sekolah kita juga, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Iya, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Retno memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, seperti itu, Bu, memang. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah enggak ya, Bu, ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini, Bu Retno bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Sebentar. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi nanti. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Saya akan menemui Bapak pengawas juga, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar,
Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana untuk bisa menjalankan proses pembelajaran untuk kelas saya supaya menjadi lebih baik itu Bu kualitasnya. Wah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah sekarang saya sedikit lega Bu Vicky. Jujur sih saya itu masih apa ya istilahnya jadi beban gitu loh Bu. Jangan-jangan apa yang saya ambil itu menjadi langkah yang kurang baik. Takutnya saya salah langkah gitu loh Bu. Syukurlah kalau Bu Retno sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Retno rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum kan Bu ya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Retno untuk melakukan komitmen tersebut? Jadi itu sih sebetulnya masih dalam pikiran Bu. Saya masih belum dapat ide yang bagus gitu. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Retno dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Wah, terima kasih banyak ya Bu Vicky untuk waktunya. Bu Vicky bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan teladan bagi siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin, sama-sama Bu Retno. Maaf Bu Vicky, kebetulan nih saya ada janji sebetulnya dengan siswa tadi. Mereka ingin mengumpulkan tugasnya. Untuk kali ini kita sudahi dulu ya Bu ya. Mungkin di waktu yang akan datang saya akan menceritakan pengalaman saya untuk penyelesaian masalah saya tadi Bu. Iya Bu Retno, silahkan. Saya tunggu ya Bu. Apa cerita Ibu selanjutnya? Baik Bu, terima kasih sekali ya Bu Vicky ya. Mohon maaf, mohon undur diri ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. sama. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya komentar dari Bu Endang. Iya, Bu Vicky, yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali. Tapi boleh ada sedikit saya tanya ya Bu, Iya. apa yang sudah dilakukan yang saat Ibu melakukan coaching tadi, itu yang menjadi indikatornya apa untuk pengembangan yang diinginkan? Iya, jadi saya lebih ini Bu, ke depannya yang akan saya perbaiki adalah bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi bisa menggali apa potensi atau permasalahan lagi dari coachingnya, gitu Ibu. Oh gitu ya. Tapi untuk saat ini Bu Vicky sudah puas dengan apa yang sudah Ibu lakukan? Sudah lumayan puas Bu. Kedepannya harus banyak praktek lagi Bu. Nah itu betul. Ya. Emang yang dibutuhkan itu sebagai coach itu harus sering berlatih ya. Betul Ibu. Kemudian gini Bu, coba disampaikan catatan hasil observasi tadi yang berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, dan terfokus pada area yang ingin Ibu kembangkan dari hasil percakapan tadi ya. Iya.
Jadi tadi saya berusaha untuk membuang asumsi saya, Ibu. Jadi walaupun mungkin koci itu bersalah ya, maksudnya karena ditegur gitu, pasti kan ada sesuatu yang mungkin memang tidak berkenan pengawasnya. Tapi saya berusaha untuk tidak membangun asumsi itu, Ibu. Jadi saya lebih mendengarkan dulu apa yang koci rasakan begitu. Jadi fungsinya mendengar secara aktif tuh itu, Ibu. Jadi Oh, biar kita berhasil itu kita harus membuang asumsi-asumsi itu. ya. Iya. Ibu hanya menggiring bagaimana cara Bu Retno tadi bisa mengungkapkan permasalahannya ya, dan Iya. bagaimana cara menyelesaikannya. Iya. Itu sudah bagus sekali, Bu. Terima Kemudian kasih, Bu. kompetensinya apa lagi yang harus Ibu kembangkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Kompetensinya di sini, nah ini Bu, yang saya ingin tingkatkan itu adalah ketika mendengarkan aktif, saya juga harus membuang yang namanya asosiasi, Bu. Asosiasi itu adalah kita berusaha untuk memberikan masukan sesuai dengan apa yang pendapat kita. Iya. Jadi itu tadi saya berusaha banget untuk membuang itu, Ibu. Ya, jadi kalau sebisa mungkin saya tidak mengarahkan koci saya itu pada solusi yang menurut saya tepat begitu. Itu ya Bu. Memang sebagai coach itu memang harus yang pertama harus sabar ya ketika si coachnya punya masalah, terus bagaimana usaha kita untuk membantu serta menangkap adanya pemikiran yang perubahan yang terjadi ya selama pembicaraan tadi. Saya rasa itu Bu Vicky sudah bagus. Mungkin tadi satu yang harus dilakukan adalah sering-seringlah untuk berlatih untuk kegiatan coaching ini. Iya. Gitu Bu Vicky. Ya, terima kasih Bu masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Vicky? Apa kabar juga Bu Retno pagi ini? Sehatkah? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana dengan kegiatan program guru penggerak ini, Bu Retno sama Bu Vicky masih semangat nggak? Alhamdulillah, masih tetap semangat. Semangat ya. Iya. Dan pada sesi ini adalah sesi demonstrasi kontekstual ya. Pagi ini saya mau dengar nih adanya demonstrasi kontekstualnya itu dengan mengadakan antara pembicaraan antara coach sama coach ya. Nah, sekarang siapa yang jadi coachnya, siapa yang jadi coachnya? Monggo, Bu Retno. Untuk kali ini saya yang berlaku sebagai coach, Bu Endang, Bu Vicky gitu. yang menjadi coachee. Oh gitu. Berarti sekarang ini yang mau punya masalah Bu Vicky ya? Ya. Iya Bu. Oke Bu, mungkin sebelum kita melakukan ini, saya akan sedikit bertanya kepada Bu Retno sebagai coach-nya ya. Bu Retno, sekarang ini nanti ini mau membicarakan tentang apa dalam percakapan coaching ini? Ya, jadi untuk kali ini ada permasalahan ini Bu yang dialami oleh Bu Vicky. Jadi Bu Vicky itu adalah guru mata pelajaran IPA yang mengajar di kelas 7. Ada 2 kelas yang menempati jadwal di jam ke-7 dan ke-8. Jadi di jam siang gitu Bu. Nah, saat pembelajaran di jam siang tersebut, Bu Vicky mendapati murid yang cenderung kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu Bu. Jadi nanti Bu Vicky ingin menyampaikan untuk di coaching menghasilkan solusi apa sehingga nanti anak-anak itu menjadi bisa fokus kembali, mengembalikan fokus anak-anak ini Bu dalam belajar gitu.
Nah, berarti yang dicari adalah mau cari perubahannya ya, Ya, untuk betul. menjadi lebih baik. Oke, Bu Ya. Retno, ini kompetensi coaching itu apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kalau untuk kemampuan coach sendiri kan memang ada 3 ya Bu kompetensinya. Yang pertama itu adalah hadir secara penuh, Ya, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun dalam hal ini yang spesifik ingin saya kembangkan itu adalah tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu, Ibu. gitu ya. Oke, berarti kompetensinya yang ingin dikembangkan adalah bagaimana caranya saya mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya. Oke gitu, Bu Retno, tadi kan sudah dikatakan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang bagaimana, yang lebih mendetail? Ya, baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya, apakah saya itu nanti bisa mengajukan pertanyaan berbobot apa tidak, itu dilihat dari apakah nanti coach bisa terarahkan gitu, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu apakah bisa mengarahkan coach untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu, Bu, harapannya. Oke, Bu Retno, satu lagi pertanyaan saya. Indikator pencapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Ya, itu tadi Bu, saya sudah sampaikan indikatornya jika apa yang saya kembangkan kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kan Bu. Nah, itu nanti dikatakan tercapai jika coach bisa mengarah untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu apakah bisa mengarahkan coach untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu. Oke, kalau gitu saya beri kesempatan saat ini buat Bu Retno mengcoach sebagai coach ya, dan Bu Vicky sebagai coachnya. Silakan Bu Retno. Baik, silakan Bu Vicky. Assalamualaikum, selamat siang Bu Retno. Adakah waktu untuk kita bisa berdiskusi sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Vicky. Bagaimana Bu? Sepertinya ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan. Begini Bu, saya kan ada jadwal mengajar di jam ke-7 dan ke-8 dalam 2 hari ini. Namun, saya merasa anak-anak kok nggak fokus ya. Bagaimana sih supaya anak-anak bisa fokus di jam pelajaran saya ya Bu? Ibu ingin agar anak-anak fokus mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun di 2 jam terakhir. Begitu Ibu? Betul Bu. Coba bisa tidak Ibu mendeskripsikan suasana kelas yang Ibu inginkan itu seperti apa? Sebetulnya saya menginginkan anak-anak di kelas saya sudah siap belajar dan fokus melaksanakan proses pembelajaran. Siap dan fokus belajar itu yang seperti apa, Bu? Ya, anak-anak setidaknya sudah mempelajari materi yang lalu, juga sudah menyiapkan keperluan belajarnya untuk hari ini, Bu. Contohnya seperti buku, alat tulis, tugas yang telah dikerjakan, dan juga buku referensi yang dia punya sudah siap di atas meja. Serta anak-anak menunjukkan semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar, Bu. Lalu bagaimana kesiapan belajar anak-anak kemarin dan hari ini, Bu? Nah, itu dia, Bu. Anak-anak masih saja ada yang lupa belum mengerjakan tugas. Buku catatan ketinggalan, buku referensinya masih dipinjam temannya. Jadi, ketika saya mau mulai, anak-anak menunjukkan ketidaksiapannya, Bu.
Nah, bagaimana dengan fokus anak-anak hari ini, Bu? Jadi anak-anak itu kurang memperhatikan dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik, Bu. Mereka tengok ke jendela kelas, bergurau dengan teman sebangkunya, dan pokoknya seperti tidak hadir sepenuhnya di kelas begitu, Bu. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan nih ya, Bu Vicky ya, Bu Vicky itu punya dua permasalahan nih. Yang pertama, anak belum siap untuk belajar. Yang kedua, anak juga kurang fokus dalam belajar. Demikian, Ibu. Iya, Bu, betul sekali. Nah, Sebentar. Tahun lalu saya pernah membuat checklist apa yang harus anak-anak siapkan. Apakah saya bisa lakukan itu lagi ya di kelas saya ya? saya kira itu bisa jadi alternatif, Bu. Iya ya, Bu. Saya juga bisa memanfaatkan WA Group untuk mengingatkan mereka supaya lebih siap. Wah, saya akan lakukan lagi di kelas ini, Bu. Iya, lalu untuk membuat anak-anak bisa lebih fokus, kira-kira apa nih yang akan Bu Vicky lakukan? Wah, Bu, itu dia. Saya tuh khawatir anak-anak tidak bisa mewujudkan tujuan belajar kalau tidak fokus melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, Bu. Ya juga ya, Bu. Kalau anak-anak tidak fokus, Ibu menjadi khawatir gitu ya, Bu ya. Sehingga tujuan pembelajarannya tidak bisa tercapai gitu ya, Bu ya. Betul, Bu. Sebentar. Yuk kita ingat-ingat lagi coba Bu Vicky. Apakah Bu Vicky pernah mengalami hal ini sebelumnya? Hmm, pernah sih, Bu. Nah, kalau Bu Vicky pernah mengalaminya, waktu itu langkah apa yang Bu Vicky lakukan? Saya ajak anak-anak untuk tepuk konsentrasi. Oke, menurut Ibu, apakah langkah tersebut bisa dilaksanakan kembali di kelas Ibu yang sekarang? Wah, kenapa tidak terpikir ya, Bu? Sepertinya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oh ya, apa itu Bu? Sepertinya saya perlu mengadakan ice breaking ke anak-anak untuk mengembalikan fokus belajar mereka. Wow, sepertinya seru itu Bu. Ice breaking apa yang akan Ibu lakukan nih? Nah, saya akan browsing dulu, Bu, biar kekinian dan menarik buat anak-anak. Wah, ide bagus itu Bu. Jadi kegiatannya bisa beragam nih nanti. Antar kelas bisa beda gitu ya Bu ya kegiatannya ya. Nah, kira-kira kapan ini akan dipraktikkan oleh Ibu? Di pembelajaran selanjutnya, Bu. Wah, saya jadi tidak sabar mau ketemu anak-anak. Semoga dengan demikian anak-anak bisa fokus ya, Bu, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Amin. Saya juga nih menjadi tidak sabar untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya. Bu Vicky, dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Vicky, apakah tujuan Bu Vicky untuk ngobrol-ngobrol kita ini Bu sudah tercapai belum ini Bu? Sudah, Bu Retno, saya sudah menemukan rencana apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Terima kasih Oh, banyak ya, Bu Retno, sudah memberikan saya wawasan begitu, Bu, iya, dan mau sama-sama Bu mendengarkan Vicky. saya. Senang bisa membantu Bu Vicky. Semoga apa yang kita usahakan ini menjadi ikhtiar kita supaya anak-anak menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu Retno, atas waktunya. Iya, eh, bagaimana Bu Vicky? Ada lagi yang ingin Bu Vicky sampaikan? Saya rasa udah cukup, Ibu. Ini Bu Retno sudah sangat membantu saya ini. Saya jadi punya gambaran ini ke depan mau seperti apa.
Nanti seminggu Oke. lagi saya datang ke sini ya Bu untuk menceritakan progres saya. Siap, saya tunggu. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar bagaimana kemajuan proses belajar mengajar di kelas Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Retno. Ini Iya, saya harus sama-sama. kembali ke kelas dulu karena Oke. ditunggu sama anak-anak. Terima kasih Bu Vicky, Ya, sama-sama. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Demikian Bu Endang yang bisa Ya, saya sampaikan. hmm, Mohon masukan dan istilahnya saran nih dari Ibu bagaimana yang tadi sudah tersampaikan ini. iya. Alhamdulillah Bu Retno sudah melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual ini sudah bagus dalam melakukan ini ya antara kucing ini ya antara coach dan coachee. Nah, Bu Retno, sedikit saya tanya nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, kan Bu? Nah, itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Jadi begini Bu, tadi kan saya sudah menyampaikan di awal Hmm, kalau indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching kali ini. Nah, alhamdulillah dari apa yang disampaikan oleh coaching, saya berusaha untuk membuat atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya istilahnya mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi secara mandiri sebetulnya dengan cara yaitu tadi Bu mengingatkan kembali pengalaman-pengalaman terdahulu, menggali lagi potensi yang sebetulnya ada di dalam diri coaching sehingga dalam coaching kali ini coaching itu memang dibuat nyaman untuk terbuka menyampaikan hal-hal apa yang akhirnya bisa menjadikan dasar coaching untuk mensolusi diri sendiri, lebih tepatnya begitu, Bu. Iya, Iya, Bu. Terima kasih. Tentunya tadi observasinya tadi saya melihat sudah bebas dari penilaian dan asumsi yang tidak baik, tapi yang sudah Ibu lakukan tadi adalah bagus sekali karena Ibu bisa menggali dari apa yang coaching rasakan gitu ya Bu. iya. Ibu, satu lagi tadi kompetensi yang sudah dikembangkan dari hasil melakukan coaching ini, kira-kira Ibu sudah baik atau masih penilaian menurut Ibu gimana? Iya. Jadi gini, Bu. Saya justru dari kegiatan coaching dengan Bu Vicky hari ini itu ada hal yang perlu harus saya tingkatkan, yaitu tentang bagaimana bisa mendengarkan penuh, Ibu. Karena tadi sepertinya saya itu masih menunjukkan ketidaksabaran gitu loh, Bu, untuk Oh gitu ya. segera apa ya gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang kesempatan coaching untuk menyampaikan itu masih ada sedikit-sedikit yang terpotong dengan kalimat-kalimat saya. Artinya coaching belum selesai menyampaikan, saya sudah bilang apa gitu loh, Bu. Jadi kan sebetulnya itu ya Bu ya, artinya coaching kan inginnya kan memang harus betul-betul dengarkan. Nah, Iya. seperti itu. Jadi mungkin saya perlu mendengarkan aktifnya ini juga ditingkatkan, kesadaran saya untuk sepenuhnya Kehadiran. kepada coaching itu saya juga harus selalu apa ya lebih ditingkatkan lagi begitu Ibu. Jadi lebih tepatnya saya memang harus lebih sering untuk berlatih
melaksanakan kegiatan coaching. Mungkin kali ini Bu Vicky yang jadi coach. Kesempatan yang akan datang mungkin teman-teman saya yang lain atau bahkan peserta didik ya Bu dalam hal ini. Itu Ibu. Iya Bu, betul. Tapi dengan kompetensi yang Ibu ambil tadi kan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Nah, itu saya nilai sudah pertanyaannya memang sudah lahir dari panjenengan hasil mendengarkan, sudah membentuk pertanyaannya sudah terbuka. Jadi bentuk pertanyaannya itu yang Ibu lakukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian membuat coach itu merasa nyaman, kemudian dapat menggali lagi dan mengingat lagi. Tadi kan Bu Vicky bilang, kenapa ya tidak terpikirkan gitu. Nah, itu ternyata hari ini coaching antara Bu Retno sama Bu Vicky maupun Bu Vicky sebagai coach dan Bu Retno sebagai coachingnya itu sudah sangat bagus. Gitu Ibu. Iya. Karena waktu sudah semakin siang, saya tak undur diri. Bu Vicky sama Bu Retno tetap harus semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Ya. Itu ya Bu, saya Baik, akhiri. terima kasih sekali Bu Endah. Masukannya. Sami-sami, iya. Assalamualaikum, saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya.